Baik, hari ini kita pertemuan yang ke-15. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan model SARP. Di sini hampir sama perhitungannya dengan waktu kita menghitung portofolio optimal dan CAPM ya. Nah, bedanya adalah ketika kita menghitung aktual return-nya, kalau di portofolio optimal itu dia tidak menambahkan dividen, kalau di sini dia menambahkan dividen. Kemudian kalau di portofolio optimal kita menggunakan 5 tahun, nah kalau di sini kita menggunakan 2 tahun saja untuk menghitungnya. Sebenarnya bisa lebih dari 2 tahun, tetapi di sini kita menggunakan 2 tahun saja. Kemudian kalau di portofolio optimal kita menghitungnya langsung 5 tahun, kalau di sini di kinerja portofolio ini kita menghitungnya per tahun. Jadi 1 tahun gitu ya. Nah, seperti biasa pada saat kita mencari closing price, kita masuk di Yahoo Finance ya. Nah, di Yahoo Finance ini kemudian kita klik kita klik emiten atau perusahaan yang kita mau. Nah, di sini saya ambil 2 perusahaan, yaitu perusahaan Bank Mandiri dan Telkom. Jadi kita klik saja Mandiri atau Bank Mandiri. Nanti yang lain bisa panggil sesuai dengan perusahaan yang dimau ya. Nah, kemudian di sini historical data. Lalu kemudian di sini periodiknya dipilih. Nah, saya menggunakan periodik 2018-2019. Berarti yang kita ambil itu dari Desember 2017 sampai dengan Desember 2019. Kenapa Desember 2017? Karena dipakai nanti untuk menghitung aktual return-nya Januari 2018. Ya, kemudian frekuensinya ini dirubah ke monthly, lalu kemudian di-apply. Ya, nah kemudian akan ketemu. Kemudian untuk mencari mencari IHSG ini itu menggunakan ini ya, Aksen, kemudian JKSE, ini ya, Composite Index. Nah ini sama juga pemberlakuannya. Perlakuannya ini tahunnya kita rubah, kemudian frekuensinya diganti menjadi monthly dan kemudian apply. Nah, kalau untuk mencari bunga atau risk free-nya itu bisa BI 7 day dari Bank BI ya. Datanya Bank BI kita ambil. Nah, kemudian kita cari BI 7 day-nya. Nah, ini sudah ada nih ya. Dia menyajikan sampai dengan 2016. Oke. Nah, di sini datanya saya sudah masukkan semua. Tinggal kita hitung ya, kalau aktual return-nya ini yaitu yang sekarang aktual return yaitu closing price yang sekarang dikurang dengan yang kemarin atau yang sebelumnya, kemudian ditambah dengan dividen ya, baru kemudian dibagi, kita kurung dulu ini, kemudian dibagi dengan yang sebelumnya ya, oke
ya. Ininya yang D18 ini ini aja di apa namanya, diabsolutkan atau di-cut. Begitu juga dengan ini. Ini masih yang ini ya, masih dividen lama. Ini ganti E, disesuaikan, ini ganti E. Oke, diganti E ya. Kemudian ini diganti F, yang ini ya, F, kolom F. Kolom F. Oke. Risk-free itu adalah risk-free ini dibagi dengan 12 karena dia kita cari yang risk-free ini kan untuk 1 tahun. Nah, ini supaya jadi bulanan maka dibagi 12. Tinggal kita copy ke bawah. Oke, jadi ya. Oke. Kemudian excess return itu adalah emitennya, actual return emitennya atau actual return individu dikurang dengan risk free. Ya, sama ini juga ya. Actual returnnya dikurang dengan individu. Oke. Jadi ya. Oke. Itu untuk menghitung actual return dan excess returnnya.